Nomor 29, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama, mengganti kisi dengan kisi yang jumlah garis per milimeternya lebih besar. 2, cahaya yang dijatuhkan dari biru diganti menjadi kuning. 3, mengganti cahaya yang dijatuhkan dari warna merah menjadi warna hijau. 4, mendekatkan layar dari kisi difraksi. Yang termasuk upaya untuk memperbesar lebar pita terang pada percobaan kisi difraksi adalah, jadi soal nomor 29 ini berkaitan dengan materi kisi difraksi. Masih ingat cara untuk menghitung atau rumus untuk menghitung lebar pita terang pada kisi difraksi? Nah, kita review sedikit ya. Jadi kisi difraksi itu rumusnya mirip dengan celah ganda. Jadi yang dihafalkan cukup salah satu saja, yaitu hafalkan celah ganda. Untuk menghitung pita terang pada celah ganda, rumusnya adalah dy per L sama dengan 2n kali setengah lambda, ya. Kemudian kalau pada kisi difraksi yang membedakan adalah d-nya. Jadi d di sini isinya adalah 1 dibagi dengan n. Ini kalau pada kisi difraksi. 1 per n kali y per L sama dengan 2n kali setengah lambda. 2 kali setengah ini sama dengan 1, sehingga di sini bisa kita tuliskan n kali lambda. N besar itu adalah jumlah garis persatuan panjang dari kisi difraksi yang kita gunakan, atau biasanya dikenal dengan sebutan konstanta kisi difraksi. Kemudian kalau L di sini adalah jarak antara kisi difraksi ke layar, n kecil ini adalah orde. Jadi misalkan terang ke-1 berarti ordenya sama dengan 1. Terang kedua berarti ordenya sama dengan 2. Untuk lambda ini adalah panjang gelombang. Nah, Y di sini itu adalah pita terang yang kita ukur terhadap terang pusat. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah menghitung Y. Jadi Y sama dengan N kali lambda. Ini tinggal kita kali silang ya. Jadi N kali lambda dikalikan N dikalikan dengan L besar. Nah, nanti untuk mengerjakan soal nomor 29, kita akan menggunakan rumus ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan cek satu persatu keempat pernyataan ini, manakah upaya yang benar untuk memperbesar lebar pita terang pada kisi difraksi. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Tekan tombol subscribe, kemudian silakan klik share ke teman-teman, agar teman-teman kalian juga bisa menonton video ini. Kemudian bagi kalian yang memiliki kesulitan atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya usahakan untuk menjawab. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Mengganti kisi dengan kisi yang jumlah garis per milimeternya lebih besar. Jumlah garis per milimeter ini adalah N ya, tadi sudah kita bahas. Jadi dengan kata lain nomor 1 ini adalah meningkatkan N ya, memperbesar N. Nah, kalau kita lihat yang namanya Y itu berbanding lurus dengan N ya. Jadi kalau N-nya naik, maka Y-nya ikut naik. Artinya lebar pita terangnya juga ikut naik ketika jumlah garis per milimeternya diperbesar. Jadi nomor 1 ini adalah pernyataan yang benar. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Cahaya yang dijatuhkan dari biru diubah menjadi kuning. Nah, ini adalah contoh cahaya tampak. Jadi kalau cahaya tampak itu Mejiku Hibiniu. Kita biasanya menghafalkan Mejiku Hibiniu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Semakin ke bawah, ini lambdanya semakin kecil. Ya, karena energinya semakin besar. Berarti kalau terjadi perubahan dari biru ke kuning ya. Dari biru itu di sini ya. Saya pakai warna merah biar kelihatan. Ini biru kemudian diubah jadi kuning. Maka terjadi peningkatan panjang gelombang ya. Ingat, jadi kalau turun lambdanya mengecil, kalau naik lambdanya jadi besar. Artinya di sini cahaya yang digunakan panjang gelombangnya ditingkatkan ya, berarti lambdanya naik. Nah, sesuai dengan persamaan ini bahwa Y itu berbanding lurus dengan lambda, ketika lambdanya naik, maka nanti Y-nya juga ikut naik. Jadi nomor 2 ini adalah pernyataan yang benar. Nah, mestinya soal nomor 29 itu jawaban yang benar adalah 1 dan 2 ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Nah, sekarang kita akan coba cek saja pernyataan yang nomor 3 dan nomor 4 sambil latihan ya Dek ya. Oke, kita gunakan warna biru kembali. Mengganti cahaya yang dijatuhkan dari merah ke hijau.
merah ke hijau, berarti lambdanya turun. Kalau lambdanya turun, maka nanti Y-nya juga ikut turun ya, karena berbanding lurus. Maka ini adalah pernyataan yang salah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mendekatkan layar dari kisi. Jarak layar ke kisi itu simbolnya adalah L. Nah, ketika L-nya didekatkan, berarti L-nya mengecil. Kalau L-nya mengecil, maka nanti Y-nya juga ikut mengecil. Jadi nomor 4 ini adalah upaya yang salah untuk memperbesar lebar pita terang pada percobaan kisi difraksi. Jadi soal nomor 29, jawaban yang benar itu adalah yang A. Demikian tadi pembahasan soal nomor 29 ya Dek ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.